14 Oktober sidang kedua. Persiapannya kedua ini gimana Bang Gubernur dan Lu kayak mau pertandingan pakai persiapan lu mah. Enggak sih sebenarnya ya. Kan bismillah ya, maksudnya kita sudah sama-sama sepakat. Insya Allah kita sudah tahu, insya Allah ujungnya sesuai dengan harapan kita, ya kan? Dan semua baik-baik saja. Saya sekali lagi mohon doanya teman-teman, baik-baik saja. Ketika saya diminta konfirmasi, ya saya hanya bisa mengkonfirmasi itu dulu, ya sementara belum ada apa-apa, perkembangannya masih belum ada apa-apa. Dan urusan anak-anak pun juga saya masih, alhamdulillah masih baik-baik saja. Anak-anak tidak ada yang, pokoknya anak-anak semua baik-baik saja gitu. Perceraian ini atas kesepakatan Bang Budi juga atau kesepakatan berdua? Ya memang perceraian ini kan dulu juga pernah diajukan sebenarnya kan, istri semua pernah mengajukan gugatan dulu kan, tapi kita udah buat apalah, ayo sabar dicabut gugatannya. Ini aku belum informasi ini ternyata ya, lupa ya, maksudnya bukan apa Kak, biar teman-teman tahu bahwa kami sudah mencoba bertahan sejauh mungkin, tapi ya pada saat itu kan mungkin situasinya kita emosi, jadi ada keputusan juga dalam keputusan yang emosional ya. Nah sekarang ini justru keputusan yang kita ambil ini keputusan yang diambil dengan kepala dingin, ya kan? Artinya dengan kondisi baik-baik saja, tidak ada emosi. Karena artinya ketika kita mengambil keputusan dalam kondisi emosi pasti ada penyesalan kan. Nah tapi karena kita mengambil keputusan dalam kondisi yang baik-baik saja, ya kami berharap semua juga akan berakhir dengan baik-baik saja. Kita bertemu menikah dengan baik-baik, berpisah juga dengan baik-baik. Karena apa? Jangan sampai anak-anak menjadi korban atas keputusan kita bersama. Tapi sebelumnya udah pernah mediasi belum sih Bang? Lah ini udah yang ke berapa kali? Jadinya kalau di mediasi apalagi mau di mediasi, kita sudah Bang Gubernur kemarin pas proses perjalanan sidang ini kan status ini Pak. Terus ada enak ya. mengenai apa sih? Iya. Jadi gini, Memang ada ya kan dalam perjalanan itu memang saya akui saya pernah melakukan kesalahan lah ya. Yang diposting itu mungkin kesalahan saya masa lalu, gitu kan. Bukan kesalahan yang kita ambil hari ini gitu loh. Jadi emang kesalahan masa lalu yang kemudian ya mungkin dia keinget lagi kali ya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa lah. Itu kan mungkin kan kata Ustadz Ahilman itu cewek itu adalah ahli sejarah yang paling bagus. Kenapa? Kesalahan kita masa lalu pun dia akan selalu ingat. Makanya dia bisa dibilang sebagai ahli sejarah yang paling hebat. Itulah wanita gitu. Jadi kesalahan kita kapan pun dia pasti akan selalu ingat gitu. tapi memang diduga ada orang ketiga Bang Gubernur dari update ini. Kalau hari ini belakangan ini bukan ada orang ketiga, ini keputusan kita berdua. Tapi dalam perjalanan rumah tangga kami ya saya pernah melakukan kesalahan. Saya mungkin itu yang diposting kali kesalahan saya mungkin seperti itu. Apa karena masalah ekonomi Mas? Enggak, kalau masalah ekonomi kan saya udah bilang saya enggak gitu kan. Kalau emang saya kemarin tadi saya posting apa namanya ATM saya nggak ada, emang nggak ada. Tapi buat saya kan emang belum ada yang masuk gitu. Kan saya ada kerjaan, masih ada kerjaan juga gitu. Karena persidangan lo bilang sekarang sudah mobil, rumah dikasih ke istri. Iya betul. Nah, sekarang tinggal Naik taksi, naik online. tinggal sekarang di Saya ngontrak rumah. Berarti udah nggak satu rumah? Udah nggak satu rumah. Jadi kalau mau ketemu anak baru ke rumah. Dan itu pun juga saya juga artinya jaga jarak lah gitu kan. Berarti anak-anak sekarang sama istri sih? Sama istrinya ya. Sama istrinya sama ibunya. Sama ibu. Iya. Kok anak sama istrinya? Anak saya belum ada nikah ya. tempatnya itu kapan sih Bang Gubernur? Oke, rumah, mobil dikasih gitu sama istri. Ya udah ketika keputusan ini sudah saya serahkan, pokoknya ini mobil ambil, rumah ambil. Ya, saya biar laki-laki mah gampang lah ya, bisa di mana aja gitu kan. Atas dasar apa sih Bang Gubernur akhirnya rumah, mobil dikasih ke Nah, saya tidak mau menelantarkan mantan istri dan anak-anak saya. Karena kan mantan istri ini, Anggi ini yang masih suka nganter anak-anak ke sekolah, jemput ke sekolah. Gitu. Kadang-kadang juga ya kalau ngambil rapot, kadang-kadang saya juga yang ke sekolah, gantian lah gitu kan, seperti itu. Tapi rumah yang dikasih ditempatin belum Bang Gubernur? Sama istri, Sama istri. ya sudah ditempatin dan bahkan juga rumah itu lagi mau dijual, biar mungkin istri mantan yang ingin melupakan masa lalu kali rumah itu memang rumah itu mau dijual kan. Oh, rencana juga mau dijual. Mau dijual. Walaupun sekarang ditempatin Bang Gubernur.
tempatin dia, masih sementara tempatin dia. Dia juga kayaknya bakal pindah kok, kayaknya ya, setahu, karena kan aku pengen tahu ntar anak-anak ada di mana, kemana gitu, harus tahu gitu. Kita sama-sama nggak boleh menutupi gitu kan keberadaan kita masing-masing gitu kan, biar tahu bapaknya di mana nih, bapaknya di sini, emaknya di mana, anak-anak di mana. Nah itu komunikasi tetap berjalan gitu, seperti itu. Itu Kan rumah ini- yang di Cibubur Bang Bedu ya? Kontrakan saya bukan di situ, saya ada kontrakan di sana, ada kontrakan. Berarti sekarang tuh stay-nya di kos-kosan. Pada kos-kosan jatuhnya ya, Kontrakan. ya kos kayak rumah kontrakan, tapi ya anggap saya kos-kosan lah gitu kan, orang nggak Tapi jauh dari rumah istri. Apa jauh masih jauh dekat? jauh jauh. Kan ini Mas Bedu sama istri Nah kan ini udah nyampe tuh. kan Mas Bedu sama istri udah Tuh, istri udah ya. nemenin dari Ya. nol nih. Ada Ya. sempat berat hati nggak sih untuk ceraiin, apa nggak kasihan sama anak-anak? Justru kalau saya nggak ceraikan, saya kasihan sama Anggi. Saya takut kejadian serupa, ntar dia nggak bahagia lah kalau sama saya gitu. Itu aja yang pokoknya intinya kita sama-sama sepakat dan kita semoga bisa menemukan jalannya masing-masing dan menemukan kebahagiaan masing-masing. Intinya itu. Kedua, oke, rumah tangga kita gagal nggak apa-apa, tapi yuk kita sama-sama sepakat jangan sampai kita gagal menjadi orang tua, anak jangan sampai jadi korban. Itu ya, udah nyampe tuh, kasih tuh Bang nggak Bedu apa-apa ya, ini akhir kayak terakhir. zaman dulu ya, sendiri di kos-kosan, mobil, masih Ya, bisnis lagi, tapi sekarang saya khawatir, makanya saya selalu berdoa jangan sampai kesendirian saya ini mengantarkan saya kepada kemudorotan. Saya selalu menjaga, saya berlindung kepada Allah, jangan sampai kesendirian saya membawa ke mudorotan, kemaksiatan. Makanya saya takut, itu yang saya khawatirkan. Makanya kalau bisa saya kalau ada jodoh yang cepat-cepat lah, cari yang soleha, yang benar-benar ya bisa menjaga saya gitu kan, biar saya terjaga dari hal-hal yang buruk gitu. tapi nyikapi itu Bang Bedu tinggal sendiri kemana-mana sekarang udah online gitu kan. Iya. Biasa, dulu juga malah kadang-kadang naik kereta, di atas kereta kalau dulu waktu kuliah. Ya. Kan atas lagi zaman banyak yang cerai, apa ikut-ikutan, apa emang ada? Ya, saya ikutin siapa orang cerai, orang mau cerai, maksud atau orang lagi banyak penyakit ya, apakah masih ikutan sakit ya kan nggak gitu juga. Oke. Makasih Bang. Ya. Mas. Sama-sama.